Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 666 sampai bab 670. 42 Pangeran Yanlin mencibir. Feng Qingyun ini, pelacur seseorang yang luar biasa. Dia tidak menginginkan tempat yang lebih unggul seperti pangeran ini. Tetapi dia harus pergi ke tempat sampah 40 pangeran itu. Sungguh-sungguh pelacur. Biarkan dia. Apakah dia Feng Qingyun atau Omi? Dia adalah anjing di mata pangeran ini. Keesokan harinya, Omi meninggalkan kota Wangjing dan menelepon Su Meiqian. Mereka berada di tempat yang disebut Lin Suifu di sekitar kota Wangjing. Omi segera menggelinding untuk menemui mereka. Mereka semua masih belum tahu bahwa Omi telah bergabung dengan 40 pangeran. Ini kurang lebih merupakan hal yang baik. Setidaknya itu memungkinkan Omi untuk menyingkirkan keluarga Huo. Dan di masa depan jika Pangeran Dino tahu tentang Xiao Meng, setidaknya didinoin depan pangeran. Itu tidak begitu tak berdaya. Tentu saja, bagi Omi, yang paling penting adalah kekuatan sendiri. Semua yang dia lakukan sejauh ini hanyalah transisi sementara. Omi tidak ingin menjadi menteri tambahan selama sisa hidupnya. Omi tiba di Lin Sui Residence dan bergabung dengan Su Meiqian, Simran, dan Xiao Meng. Omi juga memberitahu mereka tentang 40 pangeran. Wow, bagus sekali. Saudara Omi, kamu akhirnya menjadi master. Omi berseru. Kata-kata, apa artinya menjadi seseorang dengan master? Siapa tuanku? Kupikir kamu bilang kamu pangeran 40. Maka 40 pangeran adalah tuanmu ah. Xiao Meng memandang Omi dengan bingung. Omong kosong. Saya hanya mendukungnya. Saya bukan anteknya. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya adalah kepentingan? Saya tidak akan menjadi pelayan selama sisa hidup saya. Saya, Omi, memiliki aspirasi besar. Sekarang ini hanya masalah kemanfaatan. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Xiao Meng tersenyum. Saudara Omi, mendukungnya. Ingat itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah tuanmu. Ya ampun. Jangan terlalu bangga. Semua orang di dunia ini seperti ini. Bukan seperti kamu sendirian. Baiklah. Jangan membicarakan ini. Namun, sekarang keluarga Huo tidak berani mengejarku. Yan Qiang telah mengirim seseorang untuk memperingatkan keluarga Huo. Keluarga Huo harus mempertimbangkan bahkan pembunuhan. Meskipun Yan Qiang bukan pangeran yang kuat, tetapi juga, dia adalah putra dari keluarga kerajaan. Dia tidak begitu mudah diprovokasi. Sampai aku belum melampaui bawaannya. Sebaiknya aku jujur dan membantu. Tidak ada berpikir tidak perlu, kata Omi. Simran bertanya, Zichen, tapi bagaimana dengan racun yang kamu dapatkan? Jika Anda tidak terurai selama sebulan, meridian Anda akan rusak. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi menghela nafas. Aku sudah memberitahu 40 pangeran tadi malam. Dan dia berkata bahwa dia akan mencoba menemukan beberapa master racun untukku. Tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat membantuku dengan racun itu. Karena dia juga tidak memiliki koneksi yang sangat dalam. Dan para ahli racun yang kuat itu mungkin tidak memberi wajah. Keluarga Huo benar-benar terkutuk. Apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Mari kita ambil satu langkah demi satu. Setelah itu, Omi kembali ke kota Wangjing bersama mereka bertiga. Sekarang Omi adalah anggota 40 pangeran. Dia secara alami tidak bisa pergi kemanapun dia mau. Tidak sebebas sebelumnya. Ini, Omi agak tidak berdaya. Omi tidak benar-benar punya tempat untuk pergi. Jadi mari kita tinggal di kota Wangjing. Kota Wangjing di balik awan. Jadi mungkin tidak ada tempat yang lebih baik untuk pergi. Omi, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Terima kasih. Tidak perlu. Itu yang harus saya lakukan. Ini sangat dekat dengan rumah saya. Hanya jalan jauhnya. Saya juga dapat memberitahu Anda tentang apapun di masa depan untuk datang sekaligus. Kata Yan Qiang. Omi bertanya. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Apakah kamu harus tinggal di sini setiap hari mulai sekarang? 4. Pangeran tampan tersenyum. Kamu tidak suka ditahan. Jangan khawatir. Aku tidak akan menahanmu. Jika kamu ingin keluar, kamu bebas melakukannya kapan saja, aman saja. Baiklah, aku akan melakukan perjalanan ke istana sekarang. Matriarku mencariku.
Jangan ragu ah. Setelah mengatakan itu, Yan Qiang buru-buru pergi. Omi dan ketiga wanita cantik merapikan rumah baru bersama-sama. Itu adalah halaman kecil. Dengan kualifikasi Omi, dia hanya bisa tinggal di halaman semacam ini. Halaman ini dianggap lebih baik. Itu diperoleh melalui koneksi Pangeran Yang Yang. Jika tidak dia hanya bisa tinggal di bungalow semacam itu. Omi, dalam 2 minggu, itu akan menjadi malam tahun baru. Simran tiba-tiba berkata. Dia ingat orang tuanya dan dalam suasana hati yang tertekan. Ah, ini malam tahun baru begitu cepat. Apakah kita merayakan tahun baru di sini? Atau kembali ke kota Linjiang? Simran bertanya. Omi berkata, kamu yang memutuskan. Ayah Xiang Yun yakin dia sendirian. Kita harus kembali. Omi mengangguk. Jarang Simran masih ingat ayah Liona. Memang Liu Chenming telah kehilangan putrinya dan sudah sendirian. Tidak ada alasan mengapa Omi tidak bisa kembali dan menghabiskan tahun baru bersamanya. Mengenai Su Meiqian, dia bisa kembali ke keluarganya sekarang. Keluarga Huo tidak berani mengejar Omi. Dan tentu saja tidak akan menggunakan keluarga Su untuk mengancam Omi agar patuh. Xiao Meng, di sisi lain, pasti mengikuti Omi. Dia berada di keluarga Han Wang dan sudah menjadi milik orang mati. Pada saat ini, di istana kekaisaran Yan Huang, Yan Yu, ku dengar kamu telah menemukan bakat kerajaan lain untuk mencapainya. Seorang wanita berpakaian mewah bertanya. Wanita ini adalah ibu kandung dari 40 pangeran. Dan saat ini, dia dengan malas bersandar di sofa dengan TV LCD di depannya. Dan dia sedang menonton drama. Meskipun agak aneh bagi seorang selir untuk menonton TV di istana klasik ini, itu adalah kebenaran. Kota Wangjing adalah kombinasi klasik dan modern. Tetapi tentu saja, tidak semua orang menyukai teknologi itu. Kembali ke Ibu Permaisuri ya, namanya Omi. Apakah orang ini dapat diandalkan? Matriark, saya pikir itu harus dapat dipercaya. Saya percaya mata saya sendiri. Setidaknya saya percaya dia tidak akan membalikkan melawan saya. Omi ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk merekrutnya? Kembali ke Matriark. Dia adalah bakat kekaisaran. Dan dia juga penyembuh termuda. 2 tahun lebih muda dari putraku. Tapi dia sudah menjadi penyembuh kelas 10. Memang benar bahwa dia adalah bakat. Tetapi mengapa bakat ini direkrut olehmu? Masuk akal untuk mengatakan bahwa orang seperti ini yang begitu berbakat dalam seni bela diri dan penyembuhan tidak mungkin mendapatkan peran Anda. Pangeran lain telah merekrut. Mungkinkah ini curang? Matriark yakinlah. Alasan mengapa saya merekrutnya adalah karena orang-orang tidak tahu bahwa Windy adalah orang yang sama dengan Omi sampai setelah saya merekrutnya. Lalu dia mengatakan bahwa identitas aslinya adalah Omi. Jika tidak, itu benar-benar tidak akan menjadi giliran saya. Kamu beruntung. Baiklah, obrolan hampir berakhir. Kamu harus berperilaku baik di pertemuan tahunan klan kerajaan tahun ini. Ibu Putri, jangan khawatir. Saya pasti akan tampil baik. Saya pasti akan dapat mencapai sesuatu di konferensi akhir tahun ini. Saya yakin orang-orang saya tidak akan mengecewakan saya. Yah, ingat. Belajarlah untuk menggunakan orang-orangmu. Mereka hanya akan menikmatinya di masa depan. Aku akan mengingat ajaran ibuku. Juga, 18 tahun yang lalu, Putri Jing kehilangan putrinya. Sekarang kamu bisa mencari hasil. Ibu Permaisuri, putraku belum membuat kemajuan. Kamu harus mengingat masalah ini. Jika kamu dapat membantu selir Jing menemukan putri yang hilang itu, maka selir Jing pasti akan berterima kasih padamu. Ini akan menjadi manfaat besar bagimu dan aku. Kamu harus penuh perhatian. Ibu Permaisuri, ini sangat sulit ditemukan. 18 tahun yang lalu, selir Jing melahirkan di luar. Hanya karena dia takut dianiaya oleh selir Rong. Bahkan dia sendiri tidak tahu karakteristik apa yang dimiliki anak itu. Bagaimana dia bisa terdeteksi di lautan luas orang? Sayangnya, jika begitu mudah ditemukan, bagaimana giliranmu? Aku akan melakukan yang terbaik, nak. Di rumah Omi, Senior Tang. Yang Mulia 40 Pangeran memiliki undangan bagi Anda untuk datang. Seorang pelayan masuk. Bagus. Aku akan mengucapkan selamat tinggal pada Pangeran. Aku akan kembali ke kota Linjiang untuk tahun baru. Omi tiba di rumah 40 Pangeran. Omi, kamu di sini. Cepat masuk. Yan Qiang melihat Omi sibuk menyapa. Salam untuk Yang Mulia Pangeran ke-40. Jangan sopan. Duduklah dengan cepat. Aku punya beberapa hal untuk memberitahukanmu. Omi berkata, Yang Mulia, tolong bicara. Tepat pada saat ini, teriakan keras datang dari luar. Pangeran Yanchong telah tiba.
Yan Chong mendengar kejutan dan berkata, apa yang dilakukan Yan Chong di sini di tempat saya? Omi bertanya, Yang Mulia, apa-apaan ini Yan Chong? Holo, pelantun suaramu. Yan Chong panik dan berkata, Omi, Yan Chong adalah pangeran 18-belas. Kamu tidak boleh kasar. Atau kemalangan akan keluar dari mulutmu. Yan Chong agak teliti. Omi tidak perlu mengatakan apa-apa untuk mengetahui bahwa Yan Chong ini pasti pangeran yang jauh lebih kuat dari Yan Qiang. Lihat saja reaksi Yan Qiang. Dalam beberapa detik, seorang pria berusia sekitar 35 atau 36 berjalan masuk, dengan sekelompok penjaga di belakangnya. Masing-masing dari mereka terlambat bawaan. Yan Qiang panik dan mengingatkan Omi untuk memberi hormat. Yan Qiang telah bertemu dengan saudaranya yang ke-18. Omi juga memberikan penghormatan. Graceman memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Pangeran 18. Omi tidak berdaya. Dia hanya bisa menjadi makhluk rumput. Hahaha. Kamu Omi. Pangeran 18 memandang Omi dan bertanya. Strawman persis Omi. Omi. Petir angin itu juga kamu. Tepatnya. Lumayan. Penyembuh jenius termuda itu adalah kamu. Dan Omi yang menguasai keluarga Huo juga kamu. Kamu benar-benar mampu. Ku dengar, kamu telah dianugerahi gelar bakat bertahun-tahun. Kembali ke Yang Mulia ya. Pangeran 18 langsung ke intinya dan berkata, Omi, aku cukup tertarik padamu. Bagaimana kalau kamu datang ke tempatku dan bekerja untukku? Omi terkejut. Ternyata Pangeran 18 datang secara khusus untuk menggali Omi. Dia tidak tertarik ketika Omi hanya angin sepoi-sepoi. Tetapi sekarang dia tahu bahwa keduanya adalah orang yang sama. Itu membuatnya tertarik. Pada saat ini, 40 Pangeran Yan Qiang terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa saudaranya yang mencapai 18 akan secara terbuka datang untuk mencuri bakat tambahannya. Yan Qiang beruntung mendapatkan bakat Omi ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Pangeran 18 menguasainya seperti ini? Dia sibuk berkata, Pangeran 18, Omi ini sekarang adalah menteri pembantuku. Aku berharap Pangeran 18 akan memenuhi saudara kekalahannya. Pangeran 18 memandang Yan Qiang bersinar. Berapa umurmu? Apa yang aku inginkan? Kamu juga berani mencuri dariku. Omi antek ini akan aku pastikan. Saudara mencapai 18. Anda sudah memiliki sejumlah menteri tambahan. Dan saya berharap saudara mencapai 18 akan memenuhinya. Pangeran selusin belas menamparkan wajah Yan Qiang. Dan Yan Qiang tiba-tiba terlempar pergi. Dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Omi tercengang. Pangeran 18 ini sangat sombong. Namun, Omi tidak menyukai Pangeran 18 ini. Dia baru saja mengatakan bahwa Omi adalah antek yang akan dia perbaiki. Nima. Omi akhirnya menjadi antek di matanya. Yan Qiang memandang Pangeran 18 dengan mata penuh amarah. Berani marah. Tidak menyangka bahwa dia telah merekrut seorang jenius yang lebih luar biasa dan juga akan diintimidasi oleh pangeran lain sebagai hasilnya. Namun, di mana menjadi apa? Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Omi, jangan bersiap-siap dulu. Kembalilah ke rumah bersamaku. Pangeran 18 berkata. Omi berkata, kembali ke Pangeran 18. Di mana kamu berbicara tentang kembali ke rumah? Omong kosong. Tentu saja itu tempat tinggalku. Tempat tinggalku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kediaman kumuh ini. Ayo pergi. Omi tidak menyukai tinggi dan perkasa dari Pangeran 18 ini dan tersenyum. Yang Mulia 18. Saya sudah menjadi menteri pembantu untuk 40 Yang Mulia. Jadi saya tidak bisa pergi bersama Anda. Yan Qiang bersyukur ketika mendengar kata-kata Omi. Dia tidak menyangka bahwa Omi akan berani menolak di bawah otoritas Pangeran Perkasa 18. Apa yang kamu katakan? Katakan itu lagi. Pangeran 18 sangat marah. Hati Omi benar-benar 10.000 kuda rumput berlari. Tempat yang benar dan salah. Omi bercampur ke tempat yang salah dan salah. Saya khawatir tidak akan ada ketenangan di masa depan. Jika ini tidak mendengarkan Pangeran 18 dan pergi ke rumahnya untuk menjadi anteknya, saya khawatir dia akan macet lagi. Pangeran Dino sebelumnya Omi bahkan tidak mampu merasakan perasaan. Jadi dia harus mencari pelindung dengan cepat. Tetapi sekarang bagus bahwa seorang pangeran berumur belasan tahun berlari keluar. Apa yang bisa Omi katakan tetapi ketidakberdayaan. Tempat kebenaran ini benar-benar bukan dia untuk tinggal. Namun, Omi memiliki prinsip. Dan Omi hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Maaf, Yang Mulia ke-18. Tapi saya tidak bisa pergi bersama Anda.
Saya harap Yang Mulia 18 tidak akan memaksa saya untuk melakukannya. Yoho, Omi, kamu benar-benar menolak pangeran ini. Pangeran 18 mencibir. Sama sekali tidak terduga. Omi benar-benar berani menolaknya. Pada saat ini, Yan Qiang sibuk berkata, Pangeran belasan belas, permaisuri ibu saya sudah tahu bahwa Omi adalah bakat tambahan saya. Jika Anda menekan, ibu saya pasti akan melapor kepada ayah saya. Persetan denganmu. Pangeran 18 menendang Yan Chong lagi. Pangeran 18 Yan Chong. Dia adalah bawaan yang terlambat. Jadi Yan Chong sama sekali bukan lawan. Bahkan jika dia adalah lawan, dia tidak bisa menyentuhnya. Karena tempat ini, itu bukan lagi tempat di mana Anda bisa melakukannya jika Anda kuat. Tetapi siapapun yang kuat adalah bosnya. Permaisuri ibumu. Aku Po. Permaisuri ibumu adalah gadis istana yang rendah hati. Kamu benar-benar membawa keluar untuk menakut-nakutiku. Konyol. Seorang tua-tua keluar dan berkata, Yang Mulia ke-18, meskipun selir Rei lahir sebagai pelayan istana, tetapi dia sekarang setidaknya seorang selir. Anda, yang adalah seorang pelayan, benar-benar menghina seorang selir, termasuk Anda tidak memperhatikan Yang Mulia di mata Anda. Jika Yang Mulia selusin belas termasuk untuk tetap membuat omongan lelaki kosong, jangan salahkan lelaki tua itu karena sikap kasar. Saya harap Yang Mulia belas-belas akan menghormati dirinya sendiri. Pangeran 18 sangat marah. Tetapi dia harus berpikir dua kali tentang apa yang dikatakan lelaki tua ini. Dan lelaki tua ini adalah orang kuat yang berada di luar bawaan. Dia tidak berani menendangnya dengan sombong atau semacamnya. Di luar bawaan tidak ada lelucon. Dan jika orang benar-benar bersedia menerima segalanya, maka dia akan berada dalam masalah. Mengancamku. Apakah aku begitu mudah diancam? Omi, aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Maukah kamu kembali ke rumah bersamaku? Pangeran 18 menganyai Omi. Omi berkata, Yang Mulia 18, saya sudah menjadi anggota Yang Mulia. Tolong pekerjakan orang berbudi luhur lainnya. Omi, kamu akan menyesalinya. Kita akan lihat. Pangeran 18 mengangkat lengan bajunya dan berjalan pergi. Omi benar-benar marah. Apa-apaan ini? Sekelompok pangeran bodoh. Merasa benar sendiri. Pangeran sampai belasan tahun menghela napas dan pergi. Pangeran ke-40. Yan Chon tergerak dan berkata kepada Omi. Terima kasih. Saudara Tang. Anda benar-benar menolak Yan Chon untuk saya. Omi dapat secara terbuka menolak permintaan Pangeran 18. Yang menggerakkan Yan Chong. Yang Mulia. Tidak perlu sopan. Omi tersenyum. Sebenarnya Omi tidak terlalu mulia. Pangeran 18 mengatakan bahwa Omi adalah seorang budak. Itulah alasan sebenarnya mengapa Omi menolak. Sama sekali tidak setia. Orang tua yang melampaui asang bawaan itu berkata, Omi, aku benar tentangmu. Kamu benar-benar setia kepada Yang Mulia 40. Hahaha. Omi tertawa bahak dan berkata dalam hati, kesetiaan. Anda benar-benar berpikir saya bersedia menjadi pelayan selama sisa hidup saya. Membantunya di masa depan. Itu tidak mungkin. Omi ingat bahwa Yan Qiang telah menemukan sesuatu untuk diberitahukan kepadanya. Dan baru saja terganggu oleh kedatangan Pangeran 18. Baru kemudian Omi bertanya. Yang Mulia 40. Apa yang Anda panggil? Omi. Seperti ini. Hampir tahun baru. Setiap tahun sebelum tahun baru. Ayah akan mengadakan pesta kerajaan. Di pesta kerajaan. Ayah akan memeriksa kemajuan masing-masing pangeran dan kemampuan masing-masing pangeran. Salah satu kemampuan ini termasuk kemampuan untuk menggunakan orang, untuk melihat bakat pangeran mana untuk mendukung lebih luar biasa. Oh, Omi, ketika pesta kerajaan selesai, kamu harus ikut denganku ke istana. Dan kemudian, ketika kamu memeriksa kemampuan pangeran untuk menggunakan orang, kamu bisa berjuang untuk mendapatkan lebih banyak gelar setinggi Ah. Oke, tapi aku hanya setengah bawaan. Kata Omi, tidak masalah. Ada orang-orang di setiap alam. Aku hanya membutuhkanmu untuk memastikan bahwa kamu dapat menonjol sedikit di antara bakat tambahan bawaan pangeran lainnya. Tidak diperlukan bagaimana kamu melakukannya. Hanya sedikit menonjol untuk mengesankan ayahku. Yan Qiang berkata bahwa dia tidak meminta banyak. Omi tersenyum. Yang Mulia, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya jika Anda meminta saya untuk menonjolkan sedikit. Ah, itu. Yah. Tidak apa-apa. Yan Qiang menghela nafas. Omi berkata, tidak, maksudku, aku tidak bisa melakukannya jika aku menonjol sedikit. Karena, jika aku melakukannya dengan santai,
Itu adalah hal yang paling luar biasa. Yan Qiang tidak berpikir sejenak. Ah Sang itu mengobarkan. Omi, jangan mengolok-olok yang mulia. Senior, aku mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Aku hanya akan kembali dan bersiap dengan benar. Ngomong-ngomong, kapan pesta kerajaan diadakan? Sejujurnya, aku juga harus memaksa kembali ke kota Linjiang untuk tahun baru. Ah Sang berkata, Omi, kamu sekarang adalah menteri pembantu yang mulia 40. Itu tidak seperti kamu bisa pergi kemanapun yang kamu inginkan. Yan Qiang sibuk berkata, tidak apa-apa. Setelah pesta kerajaan selesai, kamu bisa kembali ke tahun baru. Omi berkata dalam hati, ini hanya seperti manusia. Jika dia berani membatasi kebebasan pribadi Omi, Omi tidak akan repot-repot menjadi menteri pembantunya. Omi, kembali dulu. Pesta kerajaan akan diadakan dalam 5 hari. Oke, Omi kembali ke rumahnya. Halaman kecil. Kembali ke rumahnya. Su Meiqian sedang mengajar seni bela diri Xiao Meng. Dan Simran sedang berlatih keterampilan suara batinnya. Omi, kamu kembali. Sudah waktunya bagi kita untuk berangkat ke kota Linjiang ah. Simran melihat Omi masuk dan sibuk bertanya. Omi berkata, saya khawatir tidak. Ini sangat awal. Dalam 5 hari, keluarga kerajaan Kekaisaran Yan Huang akan mengadakan pesta kerajaan. Dan sebagai menteri tambahan dari 40 pangeran, saya harus hadir. Mengapa Anda harus hadir? Xiao Meng bertanya. Omi berkata, mungkin karena, tanpa kehadiran saya, pesta kerajaan tidak dapat diadakan. Ayo, Bao, bagaimana mungkin? Xiao Meng pergi. Simran berkata, kalau begitu, mari kita tunggu sampai pesta kerajaan selesai dan kemudian kembali ke kota Linjiang. Seharusnya tepat waktu. Saya tidak tahu apakah 40 pangeran akan memberi Anda liburan ah. Liburan. Menjadikannya tampak seperti kebebasan pribadiku yang diberikan olehnya. Kata Omi. Su Meiqian berkata, Omi, Xiao Meng jelas seorang penyihir seni bela diri. Bagaimana? Saya baru saja mengajarkan Xiao Meng untuk berlatih seni bela diri. Xiao Meng tidak tahu seni bela diri sama sekali sebelumnya. Baru kurang dari 1 jam, seni bela diri Xiao Meng setidaknya mencapai tahap tengah gerbang luar. Pemahaman ini terlalu kuat. Kata Su Meiqian. Omi tertawa. Bukan tidak terduga. Energi mentalnya meledak sampai pada titik kecacatan. Bakat jadinya bahkan tidak kuat. Dia pasti akan menjadi ahli hebat di masa depan. Hehehe. Xiao Meng merasa malu dan tertawa bahak. Baiklah. Dalam 5 hari ke depan, aku secara pribadi akan mengajari Xiao Meng. Serta kalian berdua, kata Omi. Jadi kamu tidak berlatih seni bela diri sendiri. Anda hanya berada di tahap bawaan tengah. Anda juga harus dipromosikan lagi ah. Meskipun kita sekarang berada di bawah perlindungan 40 pangeran. Itu tidak berarti bahwa krisis itu jauh. Selain itu, bahwa 40 pangeran bukanlah pangeran yang kuat. Dia sendiri berasumsi bahwa dia akan diintimidasi oleh pangeran lain. Omi tertawa. Suaner, kamu benar. Dia baru saja dipukul oleh pangeran 18-11 di rumah 40 pangeran. Sayangnya, maka kamu harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan kekuatanmu. Jika dia tidak bisa menahan kita suatu hari nanti, kita akan memiliki kekuatan untuk membela diri. Omi menghela nafas. Suaner, kamu tidak tahu betapa sulitnya untuk meningkatkan setiap alam-alam bawaan. Jika tidak ada kesempatan khusus, 5 tahun untuk dapat meningkatkan satu alam. Ini dianggap super jenius. 10 tahun untuk dapat meningkatkan satu alam. Ini dianggap jenius. 20 tahun untuk dapat meningkatkan dunia. Ini milik seorang seniman bela diri yang sangat menjanjikan. Inilah yang diketahui Omi. Di kehidupan sebelumnya, itu juga sama. Tentu saja. Ini berarti tidak ada kesempatan khusus. Omi mendapat energi spiritual Xiao Meng dan tiba-tiba naik pembohong oleh 3 alam. Ini milik kesempatan super. Situasi ini tidak termasuk. Tidak mungkin. Besarkan satu alam dalam 5 tahun. Dan itu masih milik jenius transenden. Simran agak terikat lidah. Ini berarti butuh setidaknya 5 hingga 10 tahun bagi Omi untuk menerobos ke tahap bawaan akhir. Tentu sajalah. Bagaimana bawaan bisa begitu mudah dibor? Jika tidak master bawaan, mereka pasti sudah berlari kemana-mana. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa banyak master bawaan sudah sangat tua? Tidak banyak bawaan muda dan tampan seperti saya di dunia ini. Xiao Meng berkata. Saudara Omi, kamu bau dunia lagi. Su Meiqian berkata. Menipu.
Jika Anda tidak memiliki kekuatan roh Xiaomeng yang dengan pembohong naik kepada Anda, sendirian untuk memahami bagaimana Anda bisa mencapai bawaan tengah begitu cepat. Simran juga berkata, juga, jika kamu tidak mengambil hati pohon besi, kamu tidak akan mencapainya begitu cepat. Baiklah, istri-istriku yang cantik, berhentilah memukuliku. Apakah aku mendapatkan hati pohon besi atau kekuatan spiritual Meng kecil? Ini milik kesempatan khususku. Kalian juga bekerja keras. Saya berharap untuk mencapai bawaan. Saya tidak khawatir tentang Meng kecil. Saya khawatir tentang kalian berdua melangkah ke bawaan. Su Meiqian dan Li Xuan-er sama-sama menganggukkan kepala. Dalam 5 hari berikutnya, Omi mulai secara pribadi mengajar Xiaomeng. Pada masalah lain, kompetisi artis racun muda tahun ini juga akan berakhir hari ini. Dan yang Enchanted Spiritis juga mulai bersaing. Omi memikirkan Qi Xueyun dan bertanya-tanya bagaimana keadaannya masuk ke kompetisi Master Seni Racun. Setelah mengajar Xiaomeng, Omi membiarkan berlatih sendiri. Lalu Omi menuju ke Poison Art Masters Union. Kompetisi Master Seni Racun diadakan di Poison Art Masters Union. Ketika Omi tiba di Poison Artiste Union, penguji belum keluar untuk mengumumkan hasilnya. Tetapi ada banyak orang yang menunggu di aula utama. Omi melihat patriark keluarga Qi Xueyun. Qi Senior, Omi, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, aku datang untuk melihat bagaimana persaingannya dengan Xueyun. Omi berkata ketika orang-orang dari keluarga sekitar lainnya mendengar Omi muncul dan melihat ke arah Omi. Lalu datang untuk menyapa. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Salah satu alasan mengapa Omi adalah wajah sebesar itu adalah karena Omi dianugerahi gelar bakat kekaisaran. Dan yang lainnya adalah bahwa statusnya sebagai menteri tambahan dari 40 pangeran sekarang. Patriark keluarga Qi Xueyun tersenyum. Omi, jangan panggil aku senior. Sekarang kamu adalah bakat kerajaan dan menteri pembantu dari 40 pangeran. Aku tidak mampu mengaku memanggil aku Qiming, atau aku bahkan tidak akan berani berbicara denganmu. Oh, kalau begitu, saudara Qiming, bagaimana kompetisi Xueyun? Ini adalah putaran ketiga. Anda akan muncul di sini. Saya yakin Xueyun pasti telah memasuki 3 besar. Qiming heheli tersenyum. Ya, Xueyun sangat kompetitif. Dia memasuki 3 besar dalam satu gerakan. Wow, luar biasa. Layak menjadi master racun kelas 7. Xueyun mencapai tingkat seperti itu tanpa seorang master. Hanya mengandalkan seni racun yang dia pelajari di Akademi Seni Bela Diri. Dia memang sangat berbakat. Hehehe, Qiming tertawa beberapa kali. Lalu berkata, jika Xueyun bisa menjadi tempat pertama, keluarga Qi kita akhirnya akan memiliki hari bersinar. Bagaimana? Pulanglah Xueyun. Dia sangat kuat dalam bakat Poison Masternya dan sangat cantik. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Dia mungkin bisa naik ke keluarga yang kuat sebagai hasilnya. Dia bisa menikah dengan keluarga yang kuat. Tentu saja, keluarga kuat yang saya maksud berada di atas tingkat umum lah. Hehehe, Qiming mendengus. Omi membencinya untuk sementara waktu. Melihat ekspresi puas Qiming, dia pasti merayakan di dalam hatinya bahwa dia telah mundur dari pernikahannya dengan Omi. Apa itu keluarga Tang? Keluarga fase. Sekarang dapat naik ke keluarga yang lebih kuat. Itu sempurna bahwa keluarga Omi telah mundur dari pernikahan sejak awal. Pada saat ini, seorang pria keluar dan berteriak. Semuanya. Kompetisi racun muda. Peringkat spesifik dari 3 besar sudah keluar. Cepat katakan. Qiming berteriak dengan cemas. Pemenang pertama kompetisi artis racun muda tahun ini adalah Qi Xueyun. Pemenang kedua adalah Zhang Ruofeng. Dan pemenang tempat ketiga adalah Bai Zihua. Hahaha. Qiming mulai tertawa ketika dia mendengar tempat pertama Qi Xueyun. Tempat kedua dan ketiga di belakangnya dia telah bermain sepenuhnya tanpa mendengarkan. Semua orang melihat Qiming yang tertawa. Ada kutukan, semua jenis penampilan. Omi berkata dalam hati, Qi Xueyun ini benar-benar tak terduga. Benar-benar memenangkan tempat pertama. Bakat ini, belum. Ayo pasti artis racun yang sangat kuat Saya belum punya teman master racun. Sepertinya saya perlu berjalan-jalan dengannya lebih banyak di masa depan. Membuat teman master racun akan bermanfaat di masa depan. Saya mungkin perlu menemukan master racun suatu hari nanti ketika saya diracuni. Omi telah memutuskan bahwa dia ingin berteman dengan Qi Xueyun. Omi sekarang telah mengalami pentingnya koneksi pribadi. Membuat lebih banyak teman akan bermanfaat. Tepat pada saat ini, terdengar suara datang dari pintu depan. Pangeran-pangeran kecil Nan ada di sini.
Kenapa pangeran-pangeran kecil Nan ada di sini? Mungkinkah dia juga ingin merekrut beberapa jenius tanpa latar belakang keluarga? Aku tidak berpikir begitu. Tapi dia adalah pangeran muda dari keluarga kerajaan. Putra keluarga Raja Zenan. Omi menatap ke arah pintu masuk aula utama. Dan benar saja, seorang pria yang sangat bisa masuk. Pria itu bertanya, apakah hasilnya sudah keluar? Seseorang dari Poisoners Guild melaporkan. Kembali ke Pangeran Xiaonan. Sudah keluar. Tempat pertama adalah Qi Sueyun. Tempat kedua adalah... Baiklah. Tempat kedua tidak menarik bagi pangeran ini. Aku hanya perlu tahu bahwa Qi Sueyun memenangkan tempat pertama. Ayo pergi. Ayo pergi mencari Qi Sueyun dan melihat apakah dia benar-benar cantik yang menakjubkan seperti yang dikatakan rumor. Pangeran kecil itu segera pergi ke belakang aula utama. Dia diikuti oleh sahabat karibnya. Sahabat karibnya tidak kuat. Bawaan awal. Lagi pula dia hanya seorang pangeran. Bukan pangeran. Dia tidak memiliki faksi sebesar itu. Bawaan yang terlalu kuat juga tidak bisa menjadi sahabat karibnya. Alis Omi berkerut. Jelas bahwa pangeran seperti apa ini. Dia telah mendengar bahwa Qi Sueyun sangat cantik sebelum datang ke sini. Pada saat ini, mata patriar keluarga Qi Qiming berbinar. Bukankah ini kesempatan yang dia butuhkan? Qiming sangat gembira. Akan sangat bagus jika seorang pangeran menyukai Qi Sueyun. Untuk dapat naik ke keluarga kerajaan. Ini di luar harapan aslinya. Qiming segera berlari. Hatinya juga diwarnai dengan kegembiraan. Tidak layak menjadi seorang pangeran. Para pengikut semuanya bawaan awal. Tetapi keluarga Qi saya. Hanya ada 2 bawaan. Kecuali saya secara tak terduga. Bawaan lainnya juga awal. Itu hanya cukup untuk menjadi pengikut bagi orang lain. Terlalu kuat. Jika keluarga Qi saya benar-benar dapat menjangkau cabang tinggi ini. Maka aku benar-benar tidak akan takut. Pangeran kecil, Qiming berteriak. Siapa kamu? Pangeran Xiaonan memandang Qiming dan bertanya. Pangeran Xiaonan juga bawaan tengah. Jadi dia mengerutkan kening ketika seorang lelaki tua yang juga setengah bawaan berlari. Kembali ke pangeran kecil Nan. Aku kepala keluarga Qi Sueyun. Aku dipanggil Qiming. Qi Sueyun berasal dari keluargamu. Ya, aku pemimpin klannya. Hahaha. Kebetulan sekali. Aku sedang dalam perjalanan untuk menemukan Snow Yun sekarang. Pangeran Nan, kalau begitu aku akan pergi bersamamu untuk parkir. Bagus. Qiming pergi ke belakang aula utama bersama Pangeran Nan dan yang lainnya untuk menemukan seseorang di arena tempat Qi Sueyun bersaing. Omi juga mengikuti mereka. Omi merasa bahwa Pangeran kecil Nan ini tidak tampak seperti orang yang baik. Jika dia benar-benar bukan orang yang baik, Omi harus membuat keputusan untuk kebahagiaan temannya. Lagi pula, Qi Sueyun pernah hampir menjadi pertunangannya juga. Meskipun itu tidak lagi dimaksudkan untuk menjadi. Dia ingin dia mendapatkan kebahagiaan. Dia tidak bisa membiarkan orang yang berantakan merusak kebahagiaannya. Omi mengikuti ke arena kompetisi penguasaan racun. Qi Sueyun kebetulan berjalan di luar sana. Siap bertemu dengan pemimpin klan. Dan Qi Sueyun sangat senang bahwa dia telah memenangkan tempat pertama. Saya yakin pemimpin klannya akan sangat gembira. Dan semua orang di keluarga akan sangat gembira ketika berita itu kembali ke keluarga. Juga, pada saat berpikir. Saat itu, Qi Sueyun melihat pemimpin klan datang dengan beberapa orang. Sueyun, patriark, hahaha. Sueyun, kamu benar-benar harta keluarga Qiku. Kamu bahkan memenangkan tempat pertama. Hebat, Qiming berkata dengan penuh semangat. Kepala klan, kamu tahu semua tentang itu. Qi Sueyun tersenyum sedikit. Jarang dia tersenyum seperti ini. Setidaknya Omi belum pernah melihat senyumnya sebelumnya. Tetapi hari ini dia melakukannya. Pangeran Xiaonan, yang telah mengikuti, sekarang matanya lurus, menatap Qi Sueyun tanpa bergerak. Seolah-olah melihat peri turun dari dunia. Dia telah mendengar desas-desus itu. Secara khusus datang untuk melihat apakah itu cantik. Tetapi hasilnya, jauh di luar dugaannya. Tidak hanya itu kecantikan, itu hanya peri. Jadi, saat dia melihat Qi Sueyun, Pangeran Xiaonan tampak gila. Pada saat ini, Pangeran Xiaonan berkata dalam hati, kecantikan, 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 kecantikan peracun jenius ini. Pangeran ini akan memperbaiki. Ketika Qiming melihat mata pangeran kecil Nan, benar-benar gila. Dia diam-diam bahagia di dalam. Baru kemudian Qi Sueyun melihat pria yang menatapnya dengan penuh nafsu. Di dalam hatinya 10.000 ketidaksukaan. Orang yang penuh nafsu seperti ini. Qi Sueyun membencinya begitu dia melihatnya.
Belum lagi orang mesum semacam ini yang melihat air liur. Patriark, siapa dia? Qi Sueyun bertanya. Wahai Snowyun, panggil Pangeran Nam Junior belum? Pangeran Nan kecil. Ya, dia adalah keturunan keluarga kerajaan dari rumah Raja Zenan. Raja Zenan adalah ahli bawaan super yang disegel oleh almarhum Kaisar sebagai Raja Zenan. Mendengar Qiming mengatakan itu benar. Raja Zenan, orang terkuat di keluarga saya, disegel oleh almarhum Kaisar. Bahkan jika itu adalah penguasa saat ini, leluhur keluarga saya masih orang yang sangat penting. Oh, Qi Sueyun hanya ohet, tidak bersemangat tentang apapun. Meskipun dia juga tahu bahwa itu memang akan menjadi berkah bagi keluarga Qi jika mereka bisa mendekati pohon ini. Namun, sangat sulit bagi Qi Sueyun untuk memiliki perasaan yang baik bagi seseorang yang begitu bernafsu. Sueyun, kamu sangat cantik, hehehe. Pangeran Xiaonan berkata sambil tertawa. Qi Sueyun berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Pangeran Xiaonan sedikit kesal ketika dia melihat nada acuh tak acuh Qi Sueyun. Qi Sueyun, aku datang untuk menemukanmu hari ini dengan sengaja. Apa yang kamu inginkan? Qi Sueyun bertanya. Qi Sueyun, setelah bertemu denganmu dalam kehidupan nyata, memikirkan kamu cantik. Jadi, apakah aku ingin menjadi pacar Raja Selatan kecilku yang tidak bertanda? Tentu saja. Di masa depan, itu akan ditingkatkan. Mungkin menjadi pacar terdaftar. Atau bahkan menjadi pacar sejati. Tetapi tentu saja, bukan tidak mungkin untuk meningkatkan kepertunangan. Tergantung pada bagaimana Anda memahaminya. Wajah Qi Sueyun jatuh. Tidak jauh dari sana, Omi juga sedikit terbakar. Perasaan Omi benar. Pangeran kecil ini benar-benar bukan yang baik. Tidak ingat pacarnya bahkan berani mengutarakan. Dan juga tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia akan dapat meningkatkan ke pacar yang diingat dan pacar sejati. Untuk apa dia mengambil Qi Sueyun? Ini, Qiming juga sedikit tertekan saat ini. Dia berpikir bahwa pangeran kecil Nan, dengan obsesif di matanya, pasti akan mengatakan, menjadi pacar atau pertunangannya atau semacamnya. Tetapi hasilnya, ternyata itu adalah pacar yang tidak disebutkan. Faktanya, pangeran kecil Nan, sebagai putra pertama yang lahir dari keluarga kerajaan, dan juga tingkat bawaan. Putra pertama, bagaimana dia bisa menjadi orang yang memutuskan pernikahannya? Bahkan jika Qi Sueyun cantik, tetapi keluarganya sangat lemah, itu hanya bisa digunakan untuk bersenang-senang, sebagai anonim, atau pacar mendaftarkan atau sesuatu. Pertunangan ini bahkan bukan pemikiran. Keluarganya, Pangeran Xiaonan, telah menemukan seorang putri untuknya. Identitas Qi Sueyun, bagaimana bisa dibandingkan dengan seorang putri? Itu seperti orang biasa. Bagaimana keluarganya bersedia? Sueyun, janji, saya, Sun Jingnan, dianugerahi gelar bakat dalam radius 22. Dan tahun ini, pada usia 32, saya mencapai pertengahan bawaan hanya dalam 10 tahun. Dan, tidak berbohong kepada Anda, saya kemungkinan akan mencapai bawaan terlambat sebelum saya berusia 40. Pikirkan sendiri, saya orang yang sangat berbakat. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Tapi Qi Sueyun langsung berkata, maaf, saya tidak tertarik pada Anda. Qi Sueyun melihat ekspresi sombong Pangeran Xiaonan. Sangat menghina. Meskipun dia tidak bisa mencapai dunia seni bela diri yang begitu kuat. Tetapi Qi Sueyun tahu bahwa orang-orang Omi berusia 19 tahun ini. Dan mencapai bawaan tengah. Orang-orang Omi bahkan tidak mengatakan apa-apa. Pria berusia 32 tahun ini yang mencapai bawaan tengah. Tetapi juga bertindak seperti dia pikir dia jenius. Dengan bangga dibawa keluar untuk pamer. Benar-benar menjijikkan. Apakah saya bakat penindasan yang tidak layak untuk keluarga kelas prajurit seperti Anda? Apakah Anda benar-benar lucu? Atau Anda tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Saya mencapai Inate pada usia 22 tahun. Dan hanya butuh 10 tahun untuk mencapai Mid Inate. Apakah saya perlu memberitahu Anda lebih banyak tentang bakat ini? Jika Anda tidak percaya, tanyakan kepada leluhur Anda berapa usianya tahun ini. Pangeran Xiaonan menoleh dan berkata kepada Qiming. Berapa umurmu ketika kamu mencapai bawaan? Butuh beberapa tahun untuk mencapai tahap tengah. Dan berapa umurmu tahun ini? Qiming berkata dengan jujur. Kembali ke Pangeran Xiaonan. Saya mencapai bawaan pada usia 45. Pertengahan bawaan pada usia 75. Dan saya sudah berusia 90-an tahun ini. Qi Sueyun, apakah kamu mendengarku? Lihat patriarkmu. Dan kemudian lihat pangeran ini. Kesan kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak tertarik padaku sekarang.
Ketika Anda mencapai usia matriark Anda, katakan pada diri sendiri, peringkat apa saya? Qi Xueyun. Pangeran ini bisa mendapatkan gelar bakat kekaisaran. Ini sama sekali bukan lelucon. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan bakat yang kuat untuk mendukung. Jika tidak, Anda menyebutkan seseorang yang lebih berbakat dari pangeran ini. Pangeran Xiaonan mengharapkan Qi Xueyun untuk tidak mengatakan apa-apa. Karena Qi Xueyun adalah keluarga kelas prajurit. Pemimpin klan terkuat hanya bawaan tengah. Tidak mungkin salah satu putra akan bisa mendapatkan gelar bakat kerajaan selama beberapa generasi. Jenius apa yang bisa dia ketahui? Namun, Qi Xueyun segera berkata, baiklah, lebih baik kamu tidak tersipu ketika aku mengutarakan. Sebaiknya kau beritahuku. Aku punya teman. Dia baru berusia 19 tahun. Dia sudah mencapai pertengahan bawaan dan juga telah menerima gelar Imperial Talent. Apakah itu cukup? Pangeran Nam Junior berkata, ketika Anda mengatakan Anda punya teman, apakah Anda benar-benar punya teman? Beranikah kau memberiku namamu? Jika itu benar-benar bakat kekaisaran, aku tidak bisa mengatakan aku mengenalnya. Tapi setidaknya aku sudah mendengarnya. Qi Xueyun menggigit giginya dan berkata, temanku namanya Omi. Apa? Omi? Hahaha, apa? Jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang dia. Pangeran Xiaonan bersinar. Hatinya sangat kesal. Karena tentu saja dia tahu tentang Omi. Dan bakatnya memang melonjak. Jadi dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Omi. Apakah kamu mengatakan bahwa seorang teman adalah teman? Biarkan dia keluar dan mencoba. Lebih sedikit menggunakan orang yang tidak Anda kenal untuk membusungkan pintu Anda sendiri. Pada saat ini, sebuah suara keluar. Qi Xueyun, yang berpura-pura menjadi perbandingan di depan Anda. Katakan padaku, aku akan memukulinya. Qi Xueyun mendengar suara Omi begitu dia mendengarnya, dan senang di dalam. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.